Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asran Muhammad, Prodi Sistem Informasi semester 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait Object Oriented Analysis and Design. Yang pertama yaitu Software Design Engineering. Software Design Engineering terbagi atas desain mengumpulkan kebutuhan stakeholder, keperluan bisnis, dan pertimbangan teknologi untuk memformulasikan suatu produk atau sistem. Berikut memodelkan aktivitas dan persiapan untuk tahap konstruksi atau coding dan testing. Yang berikut yaitu goal, memodelkan solusi yang siap diimplementasikan atau membuat program. Analisis desain 1, transformasi model analisis terstruktur. Analisis model terbagi menjadi 4 bagian, yaitu data dictionary, yang kedua entity relationship diagram, yang ketiga data flow diagram, dan yang keempat yaitu stage transition diagram. Yang berikut yaitu desain model terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama prosedural, yang kedua interface design, yang ketiga architectural design, dan yang keempat yaitu data design. Yang berikut yaitu analisis to design 2. Transformasi model analisis terdapat 3 bagian, yaitu skenario design element, ada use case text, use case diagram, activity diagram, flow diagram. Yang berikut yaitu behavioral elements, ada stage diagram, sequence diagram. Yang berikut yaitu class based element, ada class diagram, analisis page CRC model, dan collaboration diagram. Yang berikut yaitu desain model terdapat 4 bagian. Yang pertama komponen level design, yang kedua interface design, yang ketiga architectural design, yang keempat data class design. Nah, yang berikut proses desain. Proses interaktif untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Karakteristik untuk mengevaluasi desain yang baik. Berikut, desain harus mengimplementasi seluruh kebutuhan baik yang eksplisit dan implisit. Berikut, desain harus mudah dibaca dan dipahami.
Dan yang berikut, desain harus menyediakan gambaran lengkap suatu perangkat lunak. Yang berikut yaitu konsep desain abstraksi. Abstraksi terbagi menjadi 3. Perancangan fokus pada solusi di lingkungan masalah tanpa dihubungkan dengan detail di level rendah. Berikut abstraksi prosedural, urutan langkah dengan fungsi terbatas dan tertentu. Berikut abstraksi data, koleksi data objek. Dan yang berikut yaitu konsep desain abstraksi. Arsitektur, keseluruhan struktur organisasi dan komponen atau modul PL. Cara komponen berinteraksi dan struktur data yang digunakan komponen. Berikut bagian dari perancangan arsitektur. Structural properties menggambarkan komponen sistem, model, objek, dan lain-lain. Yang berikut yaitu extra functional properties, kebutuhan untuk performance, capacity, security, adaptability, dan lain-lain. Families of related system, rules, arsitektur, building blocks. Nah, yang berikutnya yaitu konsep desain modularitas. PL dipisahkan menjadi komponen terpisah yang biasanya disebut model dan integrasikan untuk memenuhi kebutuhan. Yang berikut, modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan program menjadi mudah dikelola. MYE 78. Yang berikut yaitu PL monolitik (suatu program besar yang disusun jadi satu modul, lebih sulit dibuat). Yang berikut jumlah kontrol path, variabel, dan seluruh kompleksitas sulit dipahami. Yang berikut yaitu konsep desain information heading, merancang agar informasi data dalam prosedur yang terkandung dalam sebuah modul tidak dapat diakses oleh modul yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Berikut membatasi akses antara prosedur detail dan struktur data lokal. Yang berikut information heading menunjang modularity. Nah, berikut kita masuk pada use case design. Berikutnya yaitu tahapan perancangan use case. Yang pertama, tentukan interaksi antara objek perancangan. Yang kedua, memperbaiki penjelasan aluran peristiwa. Dan yang ketiga, menyatukan kelas dan subsistem. Dan yang berikutnya kita masuk pada penjelasan interaksi antara objek perancangan. Yang pertama, mengidentifikasi objek yang berpartisipasi. Yang kedua, model pesan antara objek. Yang ketiga, jelaskan proses yang dihasilkan oleh pesan. Dan yang terakhir kita masuk pada enkapsulasi interaksi subsistem. Yang pertama yaitu subsistem harus diwakili oleh antarmuka mereka pada diagram interaksi. Yang berikut, pesan untuk subsistem dimodelkan sebagai pesan ke antarmuka subsistem.
Dan yang berikut pesan untuk subsistem sesuai dengan operasi dari antarmuka subsistem. Interaksi dalam yang berikut dan yang terakhir yaitu interaksi dalam subsistem yang dimodelkan dalam subsistem design. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.